mungkin ini penutup lah. Sebagai satu kesimpulan, saya akan simpan slide berikutnya. Saya mau berikan kesempatan saat sekarang ini untuk tanya jawab dulu. Kami serahkan kembali kepada. Oke, mungkin di antara anggota jemaat sekalian mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan, berikan kesempatannya pada saat ini. Baik, Steven. Oke. Jeki, selamat sahabat. Apa yang ngomong gitu ya? Boleh. Saya, halo, Pak Pendeta. Ya. Konfirmasi. Halo. Kebetulan di sini saya ada teman, namanya. Ya, satu-satu dulu. Coba. Gak apa-apa. Siapa tadi? Ya. Yang itu dulu aja, Pendeta. Siapa yang dulu? Tadi siapa? Maruli ya? Maruli, silakan. Maruli dulu aja, nggak apa-apa. Ya, silakan. Nggak apa-apa, masuk dulu. Setelah itu baru saya. Oke, saya kebetulan ada teman di sini. Sekalian memperkenalkan diri aja, mungkin Bro Henry nggak apa-apa. Ya. Henry saya namanya. Oke, Bro. Go ahead. Saya mau nanya Pak Pendeta. Ya, silakan. Tadi Pak Pendeta ada mengatakan soal Mikael. Mikael itu disebutkan di situ adalah Tuhan Yesus. Ya. Selama ini memang saya yakinin itu Mikael itu adalah malaikat. Ayat mana yang mengatakan Mikael itu adalah Tuhan Yesus ya? Boleh minta dikasih penjelasan Pak Pendeta? Makasih. Oke, memang ini perlu pembuktian teologis lagi ya, bahwa Mikael itu adalah Yesus sendiri, ya, Yesus sendiri. Mikael itu adalah nama sebagai Allah anak, begitu, Mikael. Jadi ya sebenarnya siapa yang turun dari sorga, ya siapa yang turun dari sorga menjelma menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi untuk menyatakan bahwa Mikael itu adalah Yesus, ya memang ayatnya itu tidak langsung menjurus begitu ya. Tetapi kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 bahwa pada mulanya adalah firman, kemudian ya ini menyatakan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang ke-14 bahwa firman itu kemudian menjelma menjadi apa? Menjelma menjadi manusia. Jadi manusia itu adalah Yesus, ya. Jadi anak yang menjelma menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Ketika jadi manusia itulah Yesus. Nah sekarang siapa Allah? Ya Allah di sorga itu yang itu dari situ kita masuk menyimpulkan bahwa Mikael itu adalah Yesus. Terima kasih, itu pertanyaan yang ya cukup harus dibuktikan dan dipelajari lebih lanjut ya. Tapi ya sebegitu dululah apa yang saya bisa berikan kepada saudara. Jadi coba perhatikan juga di Wahyu pasal yang ke-19 tentang perjamuan kawin anak domba itu, ya memang ini selalu mengarahnya kepada Yesus, ya, kepada Yesus. Tapi coba perhatikan ayat yang ke-19 dan 20, penunggang kuda itulah perang, kan gitu, itulah perangnya. Jadi ini sebenarnya saya sudah rangkumkan tadi bahwa perang itu adalah antara Mikael dan naga. Oke,
Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau kurang puas, tapi itulah yang bisa saya berikan. Oke, silakan yang lain. Moderatornya siapa ini yang akan menunjuk siapa? Oke, saya Steven Johan, Pendeta Jeki, saya mau bertanya. Sebetulnya ini pertanyaan ini hanya untuk menguatkan saja, make sure saja. Sebetulnya waktu malapetaka ke-6 tadi, kan sudah tidak ada yang bisa bertobat lagi kan pendeta ya, karena memang ini bala ke-6 ya, malapetaka ke-6 ini kan bala ke-6, sudah tidak ada yang bisa bertobat ataupun tidak ada yang bisa kembali lagi, yang jahat bertambah jahat ya, bukan begitu ya? Ya, jadi apakah masih ada kesempatan? Tidak ada lagi, karena pintu kasihan sudah ditutup itu Pak. Yang pertanyaan berikutnya, pada saat malapetaka tadi ya, memasuki malapetaka ke-6 menjelang ke-7, mungkin begini, yang 144.000 aja lah yang tersisa waktu itu, baik katakan itu simbolis berarti 144.000, tapi kalau lebih dari 144.000 tentunya, tapi kalau literal kan 144.000. Berandai-andai pendeta kalau itu literal 144.000, berarti yang mengalami ini hanya orang-orang ini saja ya, orang-orang dari grup 144 ini aja ya. Apakah begitu atau bagaimana? Ya, kita ini menjelaskan satu pelajaran fokus kepada apa sebenarnya perang Harmagedon itu. Jadi makanya kita mundur bahwa ini memang ada satu permusuhan, ada satu peperangan yang terjadi, gitu. Dan peperangan yang terjadi ini itu sebenarnya adalah dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kepada pengikut Yesus, ya pengikut Yesus. Jadi bisa dilihat di Wahyu pasal 12 itu juga bahwa disebutkan Mikael dan peperangan itu adalah antara Mikael dan setan. Jadi jelas di situ bahwa Mikael inilah yang naik ke surga itu, anak manusia itu ya, anak manusia itu dikaitkan di situ. Nah, mengenai pertanyaan apakah ini 144.000, maka itu pembahasan yang lain. Tapi memang kelompok 144.000 inilah yang sebenarnya adalah yang menyambut kedatangan Yesus kedua kali hidup-hidup. Karena setelah malapetaka yang ke-6 akan terjadi malapetaka yang ke-7 dan kemudian itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi memang yang akan hidup ya, yang tidak terkena malapetaka itu ya, yang tidak memakai tanda di dahi dan di lengan, yaitulah kelompok 144.000. Tapi biarlah itu isu yang lain, ya isu yang lain Pak, isu yang lain, Pak Johan ya. Itu saya paham. Jadi memang saya tidak mempersoalkan simbolis literalnya pendeta. Yang saya maksudkan adalah grup inilah, grup inti inilah yang akan mengalami secara nyata itu ya. Setidaknya ini saya tidak membahas pertanyaan mengenai simbolis dan literal. Itu enggak jadi masalah buat saya. Karena kita udah pernah bahas dalam beberapa saat yang lalu kan, karena ada pendapat yang. Tetapi tidak-tidaknya Pak Johan sudah mengerti kan, perang Harmagedon itu adalah posisinya itu adalah di malapetaka ke-6 mau masuk ke malapetaka ke-7, dan itu perang adalah kesempatan yang diberikan kepada
ada iblis kesempatan yang terakhir. Kesempatan yang terakhir. Mengalahkan manusia di Taman Eden, maka peperangan itu terus ya, permusuhan itu terus berlangsung, dan inilah kesempatan dia terakhir. Kalau Yesus datang kedua kali, dia sudah tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Jadi perang Armageddon ini adalah perang terakhir yang diberikan kepada setan dan pengikutnya dan tentaranya untuk menguasai bumi ini, dan saat itulah kemudian Mikael atau penunggang kuda turun dan memimpin peperangan, lalu kemudian kembali mengalahkan iblis itu. Oke. Terima kasih, Pak Jeki. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pendeta, saya mau tanya. Saya mau tanya. Sehubungan dengan Sani, malapetaka ke-6 belum terjadi kan, Pendeta? Malapetaka ke-6? Malapetaka ke-6 itu Sungai Efrat kering. Oh, itu semua sudah terjadi. Jadi sedang berlaku. 1 sampai ke-6 sudah. Ya. Oh, sedang terjadi. Jadi sedang proses. Artinya sudah terjadi. Tinggal yang ke-7 artinya ya. Belum selesai, belum habis gitulah. Iya, masih berlangsung. Oke. Nah, artinya ya sekarang kita terangkan apa artinya air Sungai Efrat itu kering. Air ini menggambarkan orang banyak. Ya, orang banyak. Air itu orang banyak. Nah, kering. Kering artinya dukungan orang banyak itu sudah mulai ditarik. Nah, coba perhatikan saudara yang kasih. Bagaimana tidak banyak dukungan kepada naga ini? Tadi kan bahwa kekuasaan diberikan penuh kepada binatang. Lalu disokong lagi kekuatan dari nabi palsu. Ya, menyebabkan dikatakan semua orang mengumpulkan raja-raja. Wah, ini luar biasa saudara yang kasih. Ini luar biasa dan sekarang ini sedang diproses seperti itu. Jadi artinya dukungan orang banyak mengalir banyak sekali. Sehingga kemudian mereka bisa klaim siapa yang dapat berperang melawan kekuatan ini. Nah, itu dia. Tetapi kita walaupun segelintir yang tidak dianggap, ya hanya diremehkan, tapi kita adalah pihak pemenang yang telah mengalahkan naga itu, ya, yang telah mengalahkan naga itu, yang kemudian naik, sudah diselamatkan naik ke surga, sekarang berada di tahta Allah. Dan kita tahu bahwa kalau sudah perang Armageddon ini justru Yesus sudah akan segera datang. Jadi bagi kita tahu itu, kita hanya segelintir. Tapi coba bayangkan saudara yang kasih, mereka ini banyak, kita tidak dianggap. Makanya dikatakan semua orang menyembah kepada binatang itu, semua orang. Nah, pada malapetaka yang ke-6 itu dukungan orang-orang itu ditarik. Jadi orang-orang sudah mulai sadar bahwa mereka ini udah salah ini. Jadi peristiwanya adalah ya ini mungkin bisa diberikan lewat pelajaran yang lain, bukti-bukti dari roh nubuat bahwa diceritakan mereka akan saling bunuh satu dengan yang lain. Ya. Mereka bertanya sama pimpinan-pimpinan agama mereka, mana katanya begini ya, kepada pemimpin-pemimpin politik mereka, mana katanya damai aman, ternyata tidak. Jadi terjadi kekacauan yang luar biasa di antara mereka. Itulah artinya Sungai Efrat kering. Jadi sementara terjadi hal-hal ini, itulah kekuatan
binatang, nabi palsu dikumpulkan lagi bersama dengan raja-raja. Kumpulkan, membuat satu rencana perang. Rencana perang. Lalu kemudian bersamaan dengan itu kemudian datanglah malapetaka yang ketujuh. Gempa bumi yang begitu dahsyat, lalu umat-umat Tuhan yang masih hidup pada saat itu, itulah disebut juga masa kepicikan Yakub. Mereka juga dalam diri mereka karena Yesus sudah keluar dari bilik yang maha suci, tidak lagi mengantarai. Bertanya-tanyalah mereka apakah mereka akan selamat atau tidak. Tetapi sementara mereka bertanya-tanya apakah mereka selamat atau tidak, mereka melihat titik hitam yang lama-kelamaan menjadi putih, lalu kemudian membesar dan terang benderang. Itulah Yesus bersama dengan malaikat-malaikat menjemput umat-umat Tuhan. Pendeta. Oke, Ibu ya, makasih. Pendeta. Ya. Melanjutkan Jun Kwong tadi. Ya. Tadi setahu saya tadi Jun Kwong tanya apakah ini sudah terjadi, kan malapetaka pertama kan masih belum terjadi. Ini malapetaka ke-6 harusnya belum terjadi kan? Saya agak tadi kurang mendengar apakah yang dimaksud itu sudah terjadi atau belum, karena kan malapetaka pertama kan yang soal kalau kita baca di Wahyu 16 kan bisul. Tadi malapetaka ke-6 kata Jun Kwong sudah terjadi, begitu? Maksudnya belum kan? Ini harusnya belum terjadi kan? Sudah terjadi. Ini saya kembali share screen. Sudah terjadi. Tidak, saat ini kita terjadi ini sudah. Kan bisul belum kita lewatin, pendeta. Kan begitu. Udah. Ini nih, Pak, lihat diagram ini. Jadi perang Harmagedon itu letaknya di antara 6 dan 7. Ya, maksudnya di zaman kita sekarang nih, pendeta, saat ini 2020. Sekarang belum, Pak. Ya. Ini belum kan ya? Belum kan ya? Itu yang saya tadi salah dengar. Saya pikir saat ini sudah malapetaka belum kan? Ini karena belum terjadi. Saat Oke. perang Ya udah, hanya Harmagedon itu maksudnya, Pak. Ya. Sorry. Perang Ini saya cuma Harmagedon, maka itu malapetaka ke-6 sudah terjadi atau belum? Ya, oke. Makanya tadi saya miss. Terjadi. Ya, Oke. Terjadi. Saya miss. Namanya. Oke, jelas. Oke. Thank you. Yang lain. Aku tadi ya? Mohon maaf, ada gambarnya karena laptopnya ada kerusakan di gambar. Ini, tadi kan perang ini antara, Pendeta sudah terangkan naga. Naga adalah iblis. Kemudian binatang. Tidak disebutkan secara jelas siapa binatang ini. Kemudian nabi palsu. Itu kelanjutan daripada binatang yang kedua. Amerika Serikat yang kemudian berubah menjadi nabi palsu. Ya. Murtad. Nah, yang saya ingin tanyakan, binatang yang pertama. Tradisional daripada Wahyu pasal 13, itu maksudnya tradisional interpretasi nubuatan, Ya. ciri-cirinya menunjuk kepada kepausan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Tapi di ayat yang ke Wahyu 13, ayat yang ke-3, dikatakan, seluruh dunia heran itu. Iya. Kan binatang itu sebenarnya mewakili seluruh. Nah, kalau kita lihat kepausan sampai saat ini, hanya sepertiga kalau pengikut daripada kepausan. Masih ada grup Muslim, grup Buddha, Hindu, dan sebagainya yang masih belum di bawah kekuasaan daripada binatang ini. Nah, kira-kira kapan itu terjadi, pendeta ini? Binatang itu menguasai semua. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, kalau sudah perhatikan, binatang ini diam-diam saja, Pak. Tenang-tenang saja dia. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, yang menyembah binatang ini, itu adalah memang yang pengikut setia mereka. Jadi minta maaf adalah, ya sebenarnya binatang ini adalah sistem kepausan.
Ya tentu saja agama di sini adalah Katolik. Tapi sebenarnya kita tidak menjurus kepada orang yang beragama Katoliknya, gitu kan? Tapi orang yang mengikut yang jadi Katolik ini tentu saja mereka patuh tunduk menyembah kepada binatang. Jadi kalau dikatakan memakai tanda di dahi, maka itu saya menyembah binatang itu. Artinya yang menjadi pengikut di sana. Nah, kalau Bapak katakan itu hanya sepertiga, di mana 2/3-nya lagi, 2/3-nya lagi itu adalah atas bantuan daripada binatang yang kedua. Nah, binatang yang kedua ini bukan berbicara mengenai agama. Binatang yang kedua ini berbicara mengenai untuk kepentingan bersama. Sekarang ini lagi didengung-dengungkan untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama, maka hak azazi manusia bisa ditekan. Contoh, kalau saya nggak mau pakai masker, kenapa? Oh, nggak boleh. Untuk kepentingan bersama harus pakai masker. Jadi ini akan ada satu keadaan darurat. Keadaan darurat. Contoh, iklim dunia. Jadi kita harus mendukung iklim dunia. Nah, sekarang lagi dipromosikan iklim dunia itu adalah rest. Kata rest. Jadi saudara sekarang coba lihat isu rest ini istirahat ya. Padahal kalau di Alkitab rest itu kan adalah hari Sabat. Iya, hari Sabat. Tapi sekarang mereka katakan rest itu istirahat, tapi istirahat ini nanti akan diminta pandangannya bahwa istirahat satu hari yang baik itu adalah hari Minggu. Jadi, dukungan kepada hari Minggu bukan dukungan berbicara mengenai agama. Ini dukungan berbicara mengenai kepentingan bersama. Ketika ini berbicara kepentingan bersama yang dipelopori oleh Amerika Serikat, maka siapa yang pemerintahan yang mana yang tidak akan setuju? Dan mereka inilah yang dikatakan memakai di tangan. Ya, jadi Pak Wanta, kapan ini semua orang seluruh dunia? Bukankah ini baru sepertiga? Oh tidak, Pak. Atas dukungan binatang yang kedua menyebabkan seluruh dunia itu. Jadi maksudnya mendirikan patung di sini adalah mendirikan satu peraturan. Mendirikan satu peraturan yang mendukung binatang itu. Jadi patung ini adalah didirikan untuk menghormati, ya, menghormati binatang yang pertama. Itu di Wahyu pasal 13. Ya, jadi memang harus belajar Wahyu pasal 13 ini, Pak. Ya, sebenarnya Harmagedon ini ya kita harusnya sudah di akhir. Silakan. Pak Roni. Iya, saya rasa apa yang pendeta jelaskan sudah cukup jelas bahwa nanti binatang yang pertama itu menunggangi binatang yang kedua, karena kan dalam perang Harmagedon itu kan binatang nabi palsu kemudian mengeluarkan 3 roh najis, itu nanti akan melawan umat Tuhan yang sudah diterangkan akan menang. Kekuasaan, selain kekuasaan agama, juga politik harus digabung supaya bisa menguasai seluruh dunia. Kalau cuma agama, orang seluruh dunia mengikuti binatang atau naga itu, pasti agama dan politik harus digabung supaya mau mengikuti
naga atau binatang itu. Secara itu mungkin Pak sudah. Doli. Jadi coba perhatikan, binatang yang pertama itu tidak ada kuasa untuk menekan. Coba perhatikan itu, binatang yang pertama itu nggak ada kuasa untuk menekan. Kekuasaan untuk menekan itu ada di binatang yang kedua. Ya, menurunkan api dari langit, menunjukkan suatu kekuatan militer dan lain sebagainya itu, sehingga dia bisa menyebabkan semua orang. Jadi dia menyebabkan semua orang, ya. Dan kalau mereka tidak mau menyembah, ada paksaannya. Jadi yang memaksa itu bukan dari binatang yang pertama, bukan dari sistem kepausan itu sendiri, tapi adalah ya, pemerintahan yang dipelopori oleh binatang yang kedua, yaitu Amerika Serikat. Di tangan, yang di dahi itulah pengikut setia yang sepertiga itu loh Pak. Jadi yang menyembah binatang itu secara langsung, tapi 2/3-nya lagi, ya itulah yang dari posisi pemerintahan yang kedua. Oke, makasih. Oke, ada lagi? Kasih. Lagi Pendeta, Oke. teman saya masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Subuya. Ya, Pak Pendeta, ini saya mau nanya, beberapa penafsir umum dari versi yang lain sering menyebutkan nabi palsu itu adalah agama Islam. Itu bagaimana menyikapinya? Maksudnya menjelaskan itu benar atau bagaimana? Dibanding yang Bapak Pendeta katakan tadi adalah Amerika ya, sebagai nabi palsu. Boleh Ya, terima kasih. Pak. Jadi, saudara yang kasih, ini menyangkut umat Tuhan. Jadi saudara bisa lihat, sebenarnya pelajaran ini harus dibahas juga Wahyu pasal 12. Wahyu pada pasal 12 ini kan, itu mengenai serangan-serangan kepada, jelas ini adalah bagian dari naga itu harus dihubungkan ke Daniel pasal 7. Daniel pasal 7. Dan kemudian nanti lebih jelas lagi kita belajar mengenai Wahyu pasal 17. Nah, tidak ada pautnya di sini dengan agama-agama lain. Ini adalah yang menyangkut kepada orang yang mengaku memiliki kebenaran Alkitab. Dari zaman ke zaman, ya, dari zaman ke zaman, baik itu Adam dan Hawa, kemudian Abraham, bangsa Israel, itu mereka punya Alkitab, tuntunan. Dan ini kita baca Daniel pasal 7, ini mereka menyusup kepada tanah permai. Daniel pasal 8 menyusup ke tanah permai. Jadi ada yang menyusup kepada yang tetap memakai Alkitab, tapi sebenarnya bukan menjalankan Alkitab ini, perintah-perintah di tidak ada hubungannya dengan agama yang lain, dalam hal ini Islam. Kalau kita mau belajar mengenai Islam, maka kita akan belajar Wahyu pasal yang Wahyu pasal tentang meterai ya. Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 5 ya. Wahyu pasal 5 dan 6 ya. Oh, sorry, bukan meterai, tapi sangkakala. Kalau bicara mengenai Muslim, pengaruh Muslim ada di Wahyu pasal 9, ya, Wahyu pasal 8 dan 9. Itu boleh kita diskusi lagi. Tapi kalau yang di Wahyu pasal yang ke-16
ini nabi palsu, wahyu pasal 16 di wahyu nabi palsu, ya itulah dukungan kalau hubungkan dengan wahyu pasal 13, inilah binatang yang kedua. Dan kalau tiga roh ada spiritisme di sana. Jadi coba perhatikan spiritisme ini pun masuk kepada kaum Protestan, ya, masuk kepada kaum Protestan. Jadi Protestannya ini tidak disebut secara agamanya, tetapi disebut secara pemerintahannya. Dan pemerintahan yang memang menonjolkan Protestannya adalah Amerika Serikat. Itulah penjelasan saya. Jadi itu bukan ada kaitannya dengan Muslim. Muslim digunakan oleh Tuhan sebagai apa nih? Sangkakala, sebagai peringatan. Ada di pelajarannya di Wahyu pasal 9. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Silahkan, siapa lagi? Pak Pendeta minta izin, cuma mau menambahkan aja karena untuk yang soal Mikael tadi, itu pernah dibahas di program Hope Channel, Hanya Jawab Alkitab. Iya, walaupun tidak ada ayat spesifik yang menyatakan bahwa Mikael itu malaikat, tapi ada penjelasan lebih dalam lagi dari Pendeta Sabun. Jadi saya share linknya di chat aja ya untuk semua. Saya pikir Yola mau terangkan. Enggak lah, Pendeta. Oke. Videonya aja, biar ratingnya tanya jawab Alkitab naik juga. Oh ya, oke. Om Johan paling senang tuh. Boleh. Mikael, silahkan linknya. Itu sudah dibagikan ya oleh Claudia. Selamat sore. Saya ingin berbicara mengenai malaikat yang terdapat dalam Mikael, yang terdapat dalam Wahyu pasal 12 ayat ke-7. Yang tadi ada apakah Mikael itu kepada Yesus. Saya rasa kalau kepercayaan kita, kalau dari Roh Nubuat memang nyata disebutkan bahwa Mikael itu adalah Yesus. Namun dalam ayat Alkitab, saya di sini ada mencatat beberapa ayat yang kelihatannya memang itu merujuk bahwa Mikael itu, penghulu malaikat itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita baca dalam kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-9, mungkin pakai aja ya, nggak usah dibaca, atau boleh dibaca juga boleh. Yudas pasal 1 ayat yang ke-9, itu juga kurang lebih sama dengan yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16, yang menyatakan bahwa Mikael itu adalah penghulu malaikat. Itu narasinya persis hampir sama dengan yang tercatat dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-41. Bahwa di situ Yesus dengan malaikat-malaikatnya, namun di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 itu Mikael dan malaikat-malaikatnya. Jadi penghulu malaikat dan malaikat-malaikatnya. Jadi kurang lebih itu akan merujuk kepada Kristus. Matius pasal 24 ayat 31 juga demikian. Yesus anak manusia itu juga bersama dengan malaikat-malaikatnya mengalahkan malaikat-malaikat lain. 2 Tesalonika 1:7 juga mungkin dicatat ayat-ayatnya aja, itu rujuk bahwa itu sama antara Mikael dan Yesus itu sama narasinya. Jadi itu Mikael itu makanya Kristus. Daniel pasal 12 ayat 1 juga menunjukkan bahwa penghulu malaikat itu bersama dengan malaikat-malaikatnya itu juga merujuk kepada Kristus. Dan mungkin untuk lebih dalamnya link yang dibagikan oleh siapa tadi di dalam tanya jawab Alkitab itu, Hope Channel itu mungkin akan membantu. Itu aja. Terima kasih tambahan. Ada beberapa ayat yang menurut Michael itu adalah. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Om Heri. Terima kasih.
Oke, kalau tidak ada, saya tutuplah. Pak Pendeta, mau bertanya. Oke, silakan. Ini kan kita selalu diberitahu akan tanda-tandanya gitu. Kita dari tadi juga belajar bagaimana tanda-tanda akan kedatangan itu, akhir zaman itu. Kita juga ada beberapa lah gitu, beberapa hal gitu, trigger-triggernya yang bisa jadi tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat gitu. Mulai dari mungkin Injil ke seluruh dunia, atau peperangan, atau mungkin nanti undang-undang hari Minggu, atau mungkin hal yang sering saya dengar juga dari kecil itu adalah perdamaian dunia. Misalnya dibilang, di saat seolah-olah dunia akan damai, di saat itulah akhir dari dunia. Karena kan bisa dibilang perdamaian di Timur Tengah juga. Kalau sekarang kan bisa kita lihat bagaimana Israel sudah berdamai dengan beberapa negara Arab, dan akan ditambah lagi beberapa gitu, dengan Bahrain, Uni Emirat Arab gitu, ada beberapa negara lain yang akan segera menyusul buat perdamaian gitu dengan Israel. Nah, saya mau bertanya Pak Pendeta, apakah khususnya nanti pada saat undang-undang hari Minggu itu diadakan, apakah dengan iman yang misalnya kayak sekarang saya percaya, tapi kehidupan saya itu tidak begitu rohani, tidak begitu rohaniawan gitu, maksudnya belajar Alkitabnya setengah-setengah, belajar renungannya setengah-setengah, tapi saya tahu tanda-tandanya. Apakah pada saat undang-undang itu saya bisa dikuatkan gitu, dan saya bisa, karena saya tahu, oh ini tanda-tandanya udah dekat, saya tetap menjaga iman saya di situ. Apakah hal itu bisa terjadi gitu, atau mungkin kemungkinan terbesarnya malah kesenangan dunia ini malah membuat saya semakin jauh dari Tuhan gitu, dan akhirnya menerimakan tanda binatang itu gitu Pak Pendeta. Terima kasih Jackson. Jadi keraguan-raguan akan tetap membuat keraguan-raguan. Jadi seorang yang ragu-ragu punya alasan dan selalu akan cari alasan. Jadi saya juga nggak yakin kalau nantinya sudah dibiasakan diri alasan-alasan, masih di Amerika kok, undang-undang hari Minggu kan mulainya di Amerika. Jadi sekarang belum, undang-undang hari Minggu belum, masih lama itu. Kita tunggu dulu, nanti kalau undang-undang hari Minggu dari bawakan di Amerika dulu, baru nanti ambil tindakan. Setelah keluar di Amerika, masih lama itu sampai di Indonesia. Ini kan negara Muslim. Itu akan cari alasan-alasan untuk tidak langsung bertindak. Jadi kalau ada panggilan sekarang ini, langsung bertindak. Langsung bertindak. Kalau misalnya belum sempurna, ya kita manusia. Kita biasa, manusia kan, nggak bisa kita sempurna. Kita hanya mengandalkan kesempurnaan Yesus. Ya, nanti kita akan bahas di penutup ya. Jackson, ya. Jadi jangan, nggak bisa itu setengah-setengah. Harus. Ya kan kadang jadi jumawa gitu Pak Pendeta, karena kita udah tahu tanda-tandanya, ya udah nanti lebih mendekatkan diri sama Tuhan waktu tanda-tanda itu semakin jelas gitu. Ya. Kan ada aja pemikiran seperti itu, karena kita dari kecil itu udah dikasih istilahnya pengetahuan bagaimana akan tanda-tandanya akan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali gitu Pak Pendeta. Jadi kadang jadinya ya udahlah gitu, nikmati kesenangan dunia dulu. Karena ada juga teman satu, sebut aja namanya Bonar, pemikirannya masih begitu juga Pak Pendeta. Dia malah nggak mau menikmati dunia, dia belum kawin-kawin. Terima kasih Pak Pendeta. Nggak boleh begitu ya, nggak boleh. Harus langsung 100% komitmen. Oke, ada lagi yang lain? Pendeta mau bertanya. Silakan Bu Ria. Atau dari mana gitu ya, dari April lah, yang kasih tanda-tanda bahwa bagaimana caranya sih mau mengumpulkan seluruh dunia tapi bukan organisasi agama. Nah, mereka lihat itu yang kira-kira menyatukan ini. Tante Ria, suaranya putus-putus. Iya, putus-putus.
putus ya? Iya, putus-putus. Jadi belum didapat nih, belum ditangkap. Oh, enggak deh. Itu cara menyatukan dunia adalah perubahan iklim. Aduh, maaf Ibu Ria, nggak tertangkap suara. Nggak terdengar suaranya. Ya, halo. Atau ada yang masih memberikan pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, mungkin ada? Oke. Ya, silakan. Ya? Ada. Kalau sudah tidak ada, mungkin Pendeta Jiki bisa memberikan penutup. Ya, kalau tidak ada. Oh. Pak Pendeta. Ya. Dari pemaparan yang telah diberikan, adakah kiat khusus untuk kita sebagai orang muda, khususnya dalam lingkup Advent, supaya dapat mempertahankan iman kita pada saat atau pada masa-masa kedatangan Yesus yang kedua kali tadi? Ya, seperti sekarang inilah, banyak kan godaannya atau cobaannya, seperti itu. Mungkin kiat yang sederhana Pak Pendeta, supaya khususnya orang muda Advent ini dapat bertahan melewati masa-masa seperti yang tadi dijelaskan. Terima kasih Pendeta. Oke, terima kasih. Jadi saya langsung share screen saja, karena di dalamnya ada yang kita bawakan di sana sebagai penutup. Ini screen saya sudah kelihatankah? Kelihatan Pak Pendeta. Kelihatan. Sudah ya? Udah kelihatan. Nah, iya ada. Sudah Pendeta, kelihatan. Oke, jadi kita udah sampai di sini. Oke, kita lihat Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15 ini ayat 15 ini tiba-tiba arahnya lain. Tadinya arahnya perang, ya ternyata ini lain. Arahnya apa? Kenapa dia jadi lain sendiri? Sepertinya lari dari konteks. Tapi sebenarnya ini tidak lari dari konteks. Wahyu 16 ayat 15 dikatakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Diberkatilah orang yang tetap terjaga dan memelihara pakaiannya, sehingga ia tidak akan berjalan dengan telanjang, dan orang-orang tidak melihat kemaluannya. Saudara yang kasih, Yesus katakan, aku datang seperti pencuri, lihatlah. Tetapi ini sebenarnya adalah ditujukan orang yang ada di pihaknya. Kedatangan Yesus bagi orang-orang yang ada di pihak Yesus, itu kedatangannya bukan seperti pencuri. Jadi ini dibagi dua ini. Wahyu 16 ayat 15 ini dibagi dua. Pernyataan pertama adalah aku datang seperti pencuri, itu ditegaskan kepada orang-orang yang terkena malapetaka ini. Bagaimana tidak? Mereka sudah masuk kepada malapetaka yang ke-6, tidak juga bertobat. Dan setelah malapetaka yang ke-7, itulah Yesus datang. Jadi kedatangan Yesus pada malapetaka yang ke-7 itu seperti pencuri yang mengagetkan mereka. Tetapi bagian kedua ini
adalah berbicara kepada umatnya, di pihaknya. Diberkatilah orang yang tetap terjaga dan memelihara pakaiannya, sehingga ia tidak berjalan dengan telanjang dan orang-orang tidak melihat kemaluannya. Coba perhatikan saudara yang kasih, bagi orang-orang yang di pihak Mikael, itu kedatangan Yesus tidak seperti pencuri. Dinyatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu, hari kedatangannya yang kedua kali, tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kenapa? Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara yang kasih, Yesus mengajak kita saat sekarang ini bukan memandang lagi kepada langsung kedatangan Yesus. Karena kalau kita berpikir pandangan kita hanya langsung kepada kedatangan Yesus itu memang seperti pencuri. Karena kita tidak berjaga dan bersiap. Tapi kepada mereka yang berjaga dan bersiap, kapan berjaga dan bersiapnya? Berjaga dan bersiapnya bukan saat kedatangan Yesus. Saudara yang kasih, saya jamin besok itu Yesus belum datang. Kenapa saya bisa pastikan bahwa Yesus itu belum datang? Secara global, Yesus itu belum datang. Tapi kalau secara pribadi, saya tidak bisa katakan Yesus besok belum datang. Karena kalau secara pribadi, kedatangan Yesus secara pribadi itu bisa saja melalui kematian. Saya mati, sadar-sadar bangkit, itulah kedatangan Yesus. Gitu. Jadi kalau secara global kedatangan Yesus, saya bisa pastikan besok, minggu depan mungkin belum datang. Karena saya tahu bahwa akan ada tonggak-tonggak yang harus digenapi. Makanya kita mundur tadi. Kalau kita mundur, perang Harmagedon, kalau kita maju, itu habis perang Harmagedon adalah malapetaka ke-7, lalu Yesus datang. Tapi kalau kita mundur, maka malapetaka ke-6, malapetaka ke-5, malapetaka ke-4, malapetaka ke-3, 2, 1. Ya, ada juga pintu kasihan ditutup. Kapan itu pintu kasihan ditutup? Ada namanya kecurahan hujan roh, ya hujan akhir. Ada juga patung didirikan. Patung didirikan itu untuk menghormati, ya, patung didirikan untuk menghormati binatang yang pertama itu adalah peraturan atau undang-undang hari Minggu. Nah, tonggak yang kita sekarang sedang tunggu adalah undang-undang hari Minggu. Jadi artinya, saudara yang kasih, kita sekarang ini sedang mempersiapkan diri kalau undang-undang hari Minggu itu terjadi, apakah kita sudah siap menghadapinya? Kan gitu. Itulah sebabnya dikatakan berbahagialah orang-orang yang tetap terjaga. Kitalah orang-orang yang terjaga itu yang mengerti nubuatan. Kita akan tahu. Seperti yang Saudara Jackson tadi katakan, kita tahu. Ya kalau sudah tahu, mari kita jaga, pelihara pakaian kita. Jaga pakaian kita. Nah, pakaian kita itu apa? Saudara yang kasih. Pakaian kita adalah pakaian yang dikenakan oleh Kristus. Pakaian kita itu kotor. Banyaknya berkorban apapun, saudara yang kasih, bukan berarti kalau kita sudah menjaga hidup kita menurut perintah Tuhan itu sia-sia, tidak. Tapi itu semua tidak bisa diandalkan.
Sekarang, kenapa saya berlomba-lomba untuk berbuat yang baik? Bukan untuk selamat, bukan untuk jadi pakaian saya. Saya berlomba-lomba untuk sempurna menjadi baik adalah karena didorong oleh kasih Kristus. Jadi karena saya sudah merasakan kasih Kristus yang menyelamatkan saya, maka saya terdorong, dan dorongan kasih Kristus itulah yang menjadi tanda iman saya, Jadi saudara yang kasih, yang akan kita pakai adalah jubah kebenaran Kristus. Kita tahu waktunya sudah dekat. Mari kita menjaga. Mari kita tetap terjaga. Kita tetap pelihara pakaian kita, pelihara jubah kebenaran Kristus itu tetap ada di dalam diri kita. Jangan tunggu nanti waktu Yesus datang. Kalau nanti tunggu waktu Yesus datang, kedatangan Yesus itu seperti pencuri. Kaget tiba-tiba, saudara belum siap. Tetapi kalau kita sudah tahu, oh ini tanda-tandanya sudah semakin dekat, mari kita berjaga, berdoa, siaga, jaga. Ayat 6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dan jadilah kita ini anak-anak terang, anak-anak siang. Jangan menjalankan hidup keagamaan, hidup seperti orang dunia yang dikatakan gelap. Udah waktunya tutup sahabat ya. Saya mungkin ada berapa slide lagi. Ini adalah janji. Janji bagi kita yang menang. Ya, janji bagi kita yang menang. Wahyu 15 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Saudara yang kasih, di sini ada penglihatan bahwa mereka yang telah mengalahkan binatang dan patungnya. Mereka tidak memakai tanda binatang dan tanda patungnya. Bilangan namanya. Oh, dikatakan ayat 3, mereka menyanyikan nyanyian pujian, nyanyian Musa dengan kecapi Allah. Ya. Kemudian berikutnya adalah Wahyu 20 ayat 4. Aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Siapa yang diberikan kuasa untuk menghakimi? Inilah jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Mereka dikatakan tidak menyembah binatang itu, tidak juga menyembah patungnya, dan juga tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangan mereka. Jadi saudara yang kasih, ini adalah upah bagi mereka yang berada di pihak Mikael, di pihak Tuhan Yesus, yang tidak menyembah naga itu, tidak berkompromi untuk menyembah binatang dan patungnya. Untuk tidak apa-apa, tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Tidak apa-apa, dapat ancaman dibunuh, biarlah mati syahid dipenggal kepala. Tetapi saya tidak akan menyembah binatang dan patungnya. Dan dikatakan mereka akan hidup kembali dan kemudian memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Jadi pemerintahan di atas dunia, kekuasaan di atas dunia ini kembali diserahkan kepada pengikut-pengikut Kristus. Ya. Inilah janji-janji Tuhan kepada adalah pengikut Kristus yang setia. Pemerintahan di atas dunia, kekuasaan di atas dunia ini akan kembali diserahkan kepada kita. Dan ternyata Kristuslah yang akan bersama-sama dengan kita juga. Karena setelah 1000 tahun, Yerusalem yang baru akan turun ke bumi ini. Yesus akan tinggal bersama-sama dengan kita, memerintah di atas dunia.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang semayam dalam kerajaan surga, kuatkan iman kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan bukan hanya, tetapi Roh Kudus akan memberi kuasa kepada kami, agar kami dapat hidupkan ini dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan lagi hidup di dalam kegelapan. Kiranya kami akan menjadi anak-anak terang, menghidupkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan juga menginjil, membawakan kabar baik kepada orang lain, sehingga bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi banyak orang yang akan dipersiapkan untuk menjadi wakil-wakil Kristus, menjadi pembela-pembela kebenaran, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkatilah semua kami yang sudah berbakti di sore hari ini. Kiranya kami semua akan kedapatan berada di pihak Mikael dan akan diselamatkan ketika Yesus datang kedua kali. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, ampuni dosa dan kurang kami. Karena kami persembahkan doa kami hanya dalam nama Yesus, ya Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.